Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pembelajaran kita yang baru ini pada semester yang baru, yaitu bab 1 tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Next. Nah, dalam munculnya aliran kalam dalam tahkim ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sejarah ilmu kalam, dan yang kedua, peristiwa tahkim. Pada sejarah ilmu kalam terbagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama, akidah pada masa Nabi Muhammad SAW, kedua, akidah pada masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga, akidah pada masa Bani Umayyah, yang keempat, akidah masa Bani Abbasiyah, dan yang kelima, akidah setelah runtuhnya Bani Abbasiyah. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita harus tahu nih apa itu ilmu kalam. Menurut Ahmad Hanafi, ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan, wujud Allah, sifat-sifat yang ada pada Allah, sifat-sifat yang tidak ada pada Allah, sifat-sifat yang mungkin ada pada Allah, dan ilmu yang membicarakan tentang Rasul-Rasul Allah. Next. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang materi yang pertama. Akidah Islam pada masa Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam bersatu padu. Belum ada aliran-aliran atau firqah. Semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat karena selalu berpegang kepada Allah, yaitu pada surah Quran, surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat ke-46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa atiqullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa tashabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin, yang artinya, dan taatilah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal. Para sahabat dilarang oleh Rasulullah SAW memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan, misalnya tentang qadar. Sehingga pada masa ini, corak akidah bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Embrio perpecahan baru muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka berselisih tentang siapa yang paling berhak untuk menggantikan kepemimpinan umat Islam tadi. Kaum Ansar yang dipimpin Sa'ad bin Ubadah berembuk di Sakifah Bani Sa'idah untuk membicarakan penggantian kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menyusul hadir Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah dari kalangan muhajirin. Pada akhirnya dicapailah kesepakatan untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. 2. Akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin khususnya pada zaman pemerintahan Abu Bakar dan pemerintah Umar bin Khattab, pembahasan tentang masalah-masalah akidah belum muncul. Mereka masih merumuskan ajaran akidah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, dan mereka juga melakukan pemahaman ayat-ayat dengan makna apa adanya tanpa memberikan kata. Setelah Khalifah Utsman bin Affan melakukan perubahan dalam sistem administrasi pemerintahannya yang lebih cenderung nepotisme atau kekeluargaan, timbul kekacauan politik yang mencapai klimaks pada masa pemerintah Ali bin Abi Thalib, sehingga terjadi perang saudara dan mengakibatkan umat Islam terpecah belah. Perpecahan politik ini menimbulkan akibat munculnya berbagai pemikiran, sehingga berkembang perdebatan panjang dan menimbulkan berbagai aliran dalam ilmu kalam. Munculnya perdebatan pandangan dan rumusan pemikiran teologi terjadi di akhir pemerintah Ali bin Abi Thalib, dengan munculnya aliran Khawarij yang disusul kemudian munculnya Murji'ah, Mu'tazilah, dan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Penyimpangan akidah pada zaman para sahabat asal mulanya adalah perselisihan. Hal ini dipicu oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi pada pemerintah Khalifah Utsman bin Affan dan berlanjut pada masa Khalifah Ali. Dan awal mula adanya gejala timbulnya aliran-aliran adalah sejak kekhalifahan Utsman bin Affan, khalifah ketiga setelah wafatnya Rasulullah.
Pada masa itu dilatar belakangi oleh kepentingan kelompok yang mengarah terjadinya perselisihan sampai terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Yang ketiga, akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Masuknya pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah yang masih membawa alam pikiran dan keyakinan sebelum memeluk Islam juga menjadi faktor perkembangan pemikiran kalam. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar, begitu juga masalah istita'ah. Corak pemikiran yang demikian ini sangat menguntungkan pihak pemerintahan, maka paham ini dimanfaatkan pemerintah untuk melegitimasi segala kebijakannya. Tokoh yang memunculkan pemikiran ini adalah Jahal bin Abi Sufyan. Inilah yang kemudian dikenal dengan paham Jabariyah. Mereka menandingi paham Jabariyah dengan memunculkan konsep teknologi baru. Motor penggerak paham ini misalnya Ma'ad al-Juhani, Ghailan al-Dimashqi, dan Jahad bin Dirham. Mereka inilah tokoh Qadariyah yang pertama. Adapun sikap para sahabat yang masih hidup pada masa itu, misalnya Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah beserta sahabat lainnya tidak mau terlibat dalam perdebatan tersebut dan bahkan menolaknya. Pada masa Daulah Umayyah ini juga muncul pemikir cerdas yaitu Hasan al-Basri yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam dan dengan pendapatnya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandang sebagai orang fasik, tidak keluar dari golongan al-mukmin. Yang keempat, akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini, hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru di dunia Islam. Corak pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mutasim, dan Al-Watsik, aliran Mutazilah dijadikan sebagai faham resmi kekhalifahan Bani Abbasiyah, sehingga para ulama yang berpengaruh diuji akidahnya yang dalam sejarah dikenal dengan minnah. Para ulama yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah dalam hal kemakhlukan Al-Quran, maka akan dijatuhi hukuman bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Tindakan Al-Ma'mun yang menggunakan tangan besi tersebut berdampak kepada hilangnya simpatik umat Islam terhadap Mu'tazilah. Muncullah Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi yang mengeluarkan pemikiran garis tengah dengan menggunakan dalil-dalil nakli dan akli untuk menopang argumentasi akidahnya. Lima, akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Corak pemikiran yang mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil nakli, nas, dan pendekatan akal atau filsafat, menjadikan aliran ini banyak diikuti oleh umat Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi paham mayoritas umat Islam. Pada permulaan abad ke-8 Hijriah, muncul Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggapnya tidak murni bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kemudian dikenal dengan gerakan Salafi. Pada perkembangan selanjutnya muncul pemikir-pemikir Islam seperti Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Jamaluddin al-Afghani, Rashid Ridlo, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Peristiwa tahkim, peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan membuat Ali bin Abi Thalib menerima estafet kepemimpinan dalam situasi yang sulit. Muawiyah mengajukan tuntutan agar Ali bin Abi Thalib mengutamakan pengusutan pembunuhan Utsman bin Affan. Jadi ini macam drama ya. Ali bin Abi Thalib sudah bersungguh-sungguh berupaya membongkar kasus pembunuhan Utsman tersebut, tapi tidak berhasil. Kasihan kali. Muawiyah tidak mau baiat kepada Ali bin Abi Thalib dan menolak kekhalifahannya. Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Syam menyusun kekuatan untuk melawan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya bertempurlah mereka di Siffin pada bulan Safar 37 Hijriah 657 Masehi.
Dalam pertempuran di Siffin, pasukan Ali bin Abi Thalib hampir mencapai kemenangan. Amr bin Ash dari pihak Muawiyah yang mengamati pasukannya semakin terpojok mengajukan usul supaya diadakan perundingan. Awalnya Ali bin Abi Thalib meragukan ketulusannya, namun akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima ajakan damai tersebut setelah didesak oleh sebagian pasukannya. Peristiwa perundingan tersebut dilaksanakan di Daumatul Jandal. Perundingan ini juga disebut dengan sebutan tahkim atau arbitrase. Masing-masing delegasi berjumlah 400 orang. Sebagian riwayat mengatakan 100 orang. Akhirnya dicapailah suatu kesepakatan bahwa untuk meredakan pertikaian, maka Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah harus diturunkan dari jabatannya. Yuk lanjutkan. Mat. Amr bin Ash minta Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan hasil kesepakatan lebih dahulu. Baru kemudian dirinya dengan alasan untuk menghormati Abu Musa al-Asy'ari karena lebih dulu masuk Islam dan usianya lebih tua. Amr bin Ash yang mempersilakan lebih dahulu kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan hasil musyawarah tersebut. Ternyata ini hanyalah sebuah strategi untuk memenangkan diplomasi yang tidak diantisipasi oleh Abu Musa al-Asy'ari. Sebelum Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan pidatonya, Ibnu Abbas yang merupakan salah satu delegasi dari pihak Ali bin Abi Thalib sudah mencoba menasihati, udah diperingatin ya, bahwa maksud Amr bin Ash persilakannya untuk menyampaikan duluan tuh hanya sebuah strategi biar menang diplomasi gitu. Ya udah lanjut, yang biar aku baca. Selanjutnya punya Adika Dapo. Dan seperti yang diduga Ibnu Abbas, ketika Amir bin Ash berbicara di depan semua delegasi, dia berkata, kalian telah mendengarkan sendiri Abu Musa al-Asy'ari telah mencopot Ali bin Abi Thalib. Dan saya sendiri juga ikut mencopotnya seperti yang dilakukan Abu Musa al-Asy'ari. Dengan demikian dan mulai saat ini juga saya nyatakan bahwa Muawiyah adalah khalifah, pemimpin umat. Muawiyah adalah pelanjut kekuasaan Utsman bin Affan dan lebih berhak menggantikannya. Mendengar pernyataan Amr bin Ash tersebut, Ibnu Abbas langsung membentak Abu Musa al-Asy'ari yang menjawab, saya mau bilang apa lagi, tidak ada yang bisa saya lakukan. Amr bin Ash telah menipuku, dan kemudian mulai mencaci dengan mengatakan, Wahai Amr bin Ash, celaka kamu telah menipu dan berbuat jahat. Seluruh pendukung Ali bin Abi Thalib merasa kecewa. Sebaliknya, kubu Muawiyah merasa senang dan bersukaria. Dampak dari peristiwa tahkim tersebut, maka umat Islam terpecah menjadi 3 faksi, yaitu faksi pertama, kelompok yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib yang kemudian menjadi embrio kelompok Syiah. 2. Pecahan kelompok Ali bin Abi Thalib yang kemudian dikenal dengan sebutan Khawarij. Yang ketiga, kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada awalnya, aliran Khawarij hanya memperdebatkan persoalan politik, namun kemudian menjalar ke persoalan teologi atau akidah. Karena itu, mereka merencanakan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin Ash. Rencana pembunuhan tersebut dirancang dengan matang. Ibnu Muljam ditugaskan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah. Hajjaj bin Abdullah ditugaskan untuk membunuh Muawiyah di Damaskus. Amr bin Bakar ditugaskan untuk membunuh Amr bin Ash di Mesir. Namun pada akhirnya yang berhasil dibunuh hanyalah Ali bin Abi Thalib, sedangkan Muawiyah hanya mengalami luka-luka dan Amr bin Ash selamat sepenuhnya karena tidak ke masjid dan hanya berhasil membunuh Kharijah yang dikira Amr bin Ash karena kemiripan rupanya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.